Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zara Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Nah, ini salah satu buku yang gue suka. Judulnya adalah Kimchi Confession, karya Safiera Putri Ardianingsih Listio. Gue suka nih buku ini karena buku ini tuh cerita kehidupan pribadi penulis dengan topik budaya digabungin, terutama dalam hal makanan. Ya, kimchi tuh makanan khas Korea ya, yang terkenal jadi simbol utama dalam buku ini. Yang ngegambarin hubungan antara budaya Indonesia, perjalanan hidup, dan pengalaman internasional yang ditemuin sama penulis. Poin penting dari buku ini itu tentang perjalanan pribadi Safiera. Jadi buku ini tuh dimulai dengan kisah-kisah pribadi yang sangat dekat dengan penulis. Kayak perjalanan kuliner dan pengalaman tinggal di luar negeri. Juga gimana dia ngelihat budaya Indonesia dan dunia secara umum. Safiera mengungkapkan pengalaman emosional dan refleksi dirinya dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan pembelajaran. Nah, di sini tuh kimchi sebagai metafora ya. Jadi kimchi dalam buku ini bukan hanya sekedar makanan, tapi juga menjadi simbol dari perjalanan hidup yang penuh keasaman, kepahitan, dan kehangatan. Kayak rasa dari kimchi itu sendiri. Jadi kimchi juga menggambarkan adaptasi budaya yang dialami Safiera saat berada di luar Indonesia. Nah, pencarian jati diri dan identitas dalam lingkungan yang berbeda itu bikin Safiera jadi refleksi tentang makanan dan budaya. Buku ini tuh ngasih wawasan tentang gimana makanan gak hanya sekedar bahan yang dimakan, tetapi juga mewakili budaya, pengalaman emosional, dan hubungan antar individunya. Menurut Safiera, makanan adalah jendela untuk ngelihat dunia, baik itu dalam hal keberagaman, budaya, dan hubungan antar manusia, juga dalam hal pencarian makna hidup. Poin-poin yang gue highlight di buku ini setelah gue baca bukunya, yang pertama adalah tentang pencarian identitas. Di buku ini, Safiera tuh ngasih tahu bagaimana ia mencoba memahami siapa dirinya dan bagaimana dia berhubungan dengan identitas budaya, baik sebagai orang Indonesia maupun seorang yang tinggal dan berinteraksi dengan berbagai budaya lainnya. Kimchi itu jadi lambang dari pertemuan antara budaya Barat dan Timur yang menciptakan pemahaman baru dalam diri Safiera tentang siapa dia. Dan hubungan dengan makanan, di mana makanan memainkan peran penting dalam kehidupan Safiera, dan dalam banyak hal makanan adalah pintu gerbang untuk memahami budaya dan hubungan antar manusia. Buku ini tuh ngasih tahu gimana makanan kayak kimchi ya, dan makanan khas Indonesia itu jadi jembatan dalam membangun relasi dan membuka hati dengan orang-orang baru di negara asing. Gue suka karena buku ini tuh penuh humor dan refleksi ya. Jadi dengan gaya penulisan yang sangat humoris dan ringan, buku ini tetap membawa pesan yang dalam. Safiera nggak cuma menceritakan kisah hidupnya dengan serius, tapi juga menggunakan humor untuk mengajak pembaca untuk merenung dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman, terutama dalam hal budaya dan hubungan antar individunya. Nah, eksplorasi budaya internasional di sini melalui pengalamannya tentu saja. Tinggal di luar negeri dan berinteraksi dengan budaya yang berbeda, Safiera jadi berbagi perspektifnya tentang gimana makanan dan budaya itu bisa bawa perubahan dalam cara pandang kita terhadap dunia. Buku ini ngajak pembaca untuk lebih terbuka dan menghargai perbedaan budaya. Nah, kelebihan buku ini tuh enaknya adalah buku yang ngalir ya menurut gue. Buku ini ditulis dengan gaya yang sangat menyenangkan dan gampang banget dipahami. Pembaca akan ngerasa diajak bicara langsung oleh penulis dengan gaya yang sangat hangat dan bersahabat. Dan juga buku ini punya humor yang menyegarkan. Walaupun topik yang dibahas dalam buku ini cukup serius ya, kayak ya hidup, tapi humor yang ditambahkan Safiera di buku ini itu bikin buku ini jadi nggak kerasa berat. Pendekatan di buku ini juga ngasih wawasan tentang perbedaan budaya, globalisasi, dan gimana kita semua bisa belajar dari banyak pengalaman lintas budaya. Tapi ada mungkin kekurangan sedikit yang gue rasakan di buku ini tentang topik makanan bisa terlalu mendominasi dan nggak selalu relevan dengan pembahasan tentang kehidupan pribadi dan pencarian jati diri. Tapi beberapa orang juga mungkin pengen lebih banyak penjelasan atau konteks yang lebih dalam tentang pengaruh budaya lain terhadap penulis.
selain dari aspek makanan. Walaupun mungkin sebenarnya ya kalau dari judulnya ya make sense juga sih dia nge-highlight makanannya untuk dihubungkan dengan pengalaman pribadinya dan pencarian jati dirinya. Gue suka banget sama buku ini, mudah-mudahan teman-teman juga tertarik untuk baca bukunya. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Kalau teman-teman punya saran untuk gue abis ini baca buku apa dan review buku apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Segitu dulu video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye!